Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Rahmadayani dengan NIM 2201 11 10 12 dari kelas reguler D Stambuk 2020. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan huruf miring dan penggunaan huruf tebal. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan huruf miring. Dalam penggunaan huruf miring terdapat beberapa aturan atau ketentuan. Adapun aturan atau ketentuan yang pertama yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan judul, baik judul buku, film, album lagu, acara televisi, siniar, lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya yang pertama yaitu saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, kata salah asuhan dibuat menjadi huruf miring karena kata tersebut merupakan salah satu judul buku. Lalu, contoh yang kedua yaitu berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, kata Cakrawala dibuat menjadi huruf miring karena kata tersebut merupakan salah satu nama surat kabar. Lalu contoh yang ketiga yaitu film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Nah, kata Habibie dan Ainun dibuat menjadi huruf miring karena kata tersebut merupakan salah satu judul film. Lalu contoh yang terakhir yaitu judul buku yang terletak atau yang diletak dalam daftar pustaka dibuat menjadi huruf miring, seperti contoh berikut. Lalu kita masuk ke aturan yang kedua yaitu huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Nah, kata ber dan berjasa ditulis atau dibuat menjadi huruf miring untuk dimaksudkan untuk menegaskan kata tersebut dalam sebuah kalimat yang dimaksud. Lalu contoh yang kedua yaitu buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, kata lepas tangan dibuat menjadi huruf miring yang dimaksudkan untuk menegaskan makna kata tersebut dalam kalimat yang dimaksud. Lalu kita masuk ke aturan yang ketiga yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, kata Garcinia mangostana dibuat menjadi huruf miring karena kata tersebut merupakan salah satu bahasa Latin atau bahasa asing. Lalu contoh yang kedua yaitu ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Nah, kata Tutwuri Handayani dibuat menjadi huruf miring karena kata tersebut merupakan salah satu bahasa daerah. Dalam penggunaan huruf miring terdapat catatan yaitu yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, Perdana Menteri Australia saat ini dijabat oleh Scott Morrison. Nah, Scott Morrison tersebut tidak dibuat menjadi huruf miring karena kata tersebut merupakan salah satu nama seseorang. Lalu catatan yang kedua yaitu dalam naskah tulisan tangan atau yang tidak diketik, bagian yang akan dibuat cetak miring ditandai dengan garis bawah satu. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu penggunaan huruf tebal. Dalam penggunaan huruf tebal terdapat beberapa aturan dan ketentuan. Adapun aturan dan ketentuan yang pertama yaitu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, seperti pada kata Ramadan, sudah ditulis menggunakan huruf miring. Lalu,
huruf DH dibuat lagi menjadi huruf tebal. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa huruf DH tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Adapun catatan dalam penggunaan huruf tebal, yaitu dalam naskah tulisan tangan atau yang tidak diketik, bagian yang akan dibuat menjadi huruf tebal ditandai dengan garis bawah 2. Lalu kita masuk ke aturan yang kedua, yaitu huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contohnya seperti bab pendahuluan dibuat menggunakan huruf tebal karena kata tersebut merupakan salah satu bagian dari judul. Lalu contoh dari subbab yang dibuat menggunakan huruf tebal yaitu 1.1 latar belakang dan masalah, 1.1.1 latar belakang, 1.1.2 masalah, 1.2 tujuan. Hal ini dibuat dengan maksud untuk menegaskan bagian dari sebuah karangan yang dibuat oleh seseorang. Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan huruf tebal dan penggunaan huruf miring. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.